Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Guru-guru SDN 30 Pintas Kladen. Yes. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya akan berbagi pemahaman saya yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak terkait dengan budaya positif. Sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, saya tanya dulu. Kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang terpikir di benak Bapak Ibu? Apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Ada yang punya pendapat? Apa itu budaya positif? Apa Pak? Saya kira Pak, budaya positif itu seperti gawai-gawai bulan 5. Oke. Jadi menurut tarian. Bapak, budaya positif itu seperti gawai-gawai di bulan 5, tarian. Oke. Itu termasuk kebudayaan. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut tentang apa itu budaya positif, nah mari kita mulai. Saya di sini tidak menggurui, kita saling berbagi. Belum tentu saya lebih paham dari Bapak Ibu dan sebaliknya. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Baik, budaya positif. Ada beberapa konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama ada namanya paradigma baru. Jadi kita sebelum masuk ke konsep inti budaya positif, ada kita lihat dulu paradigma baru pendidikan di Indonesia. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itulah konsep-konsep inti dalam budaya positif. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dulu dari paradigma baru. Mari kita kilas balik Bapak Ibu ke pengalaman kita. Apakah kita pernah berpikir seperti ini? Kita berpikir guru itu bisa mengontrol murid. Pernah berpikir seperti itu? Nah, Sering kan ya? Bahwa semua penguatan positif, pujian atau penghargaan itu bisa bermanfaat bagi siswa. Mungkin ada kita berpikiran seperti itu. Apakah kita berpikir bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter orang tersebut? Apakah kita pernah berpikir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa anak-anak? Apakah kita pernah berpikir seperti itu, Bapak? Nah, saya pun dulu juga punya pikiran seperti itu. Dan ternyata pikiran-pikiran itu hanyalah sebatas ilusi. Apa itu ilusi? Seakan-akan benar, tapi ternyata salah. Pada dasarnya, untuk poin yang pertama, guru itu tidak pernah bisa mengontrol murid. Tapi kadang kita beranggapan dengan apa yang kita lakukan, oh kita sudah membuat murid itu rajin, sudah membuat murid itu disiplin. Padahal itu hanya sebatas ilusi. Berikutnya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi saat ini yang kita fokus adalah nanti pada teori kontrol. Jadi bagaimana teori kontrol itu sebenarnya. Stephen mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi suatu saatnya kita merubah paradigma pandangan kita terhadap murid. Murid itu unik dengan segala karakternya.
Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi pada paradigma baru ada perubahan pandangan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Apa bedanya? Dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan manusia dianggap sama. Padahal kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, mungkin ini yang banyak kita lakukan. Kita ingin orang itu berpikiran dengan sama dengan apa yang kita pikirkan. Padahal seharusnya itu kita berusaha bagaimana memahami pandangan orang lain tentang dunia atau suatu masalah tertentu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu punya tujuan. Orang melakukan segala sesuatu itu ada tujuannya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori stimulus respon seperti itu. Padahal realitanya hanya diri kita lah yang bisa mengontrol kita sendiri. Kita tidak pernah bisa mengontrol orang lain, meskipun itu murid kita, meskipun itu anak kita, yang notabene mungkin patuh terhadap kita, tapi sama sekali sebenarnya kita tidak pernah bisa mengontrol mereka. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita memujuk, bujukan kita tidak berhasil, ujung-ujungnya kita maksa. Ada teori stimulus respon. Padahal seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin murid itu punya pandangan sendiri, orang itu punya pandangan sendiri yang lainan dengan kita. Berikutnya, modal berpikir menang kalah. Dalam teori stimulus respon yang dihukum itu sebagai posisi yang kalah. Kalau dalam teori kontrol, modal berpikirnya menjadi yang ada adalah menang dan menang. Baik, bisa dilanjutkan? Nah, sekarang kita beranjak pada disiplin positif. Nah, disiplin positif. Selama ini kalau kita mendengar kata disiplin, itu biasanya kita kaitkan, kita maknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain sebagai wujud kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Itu selama ini. Padahal sesungguhnya apa makna disiplin itu? Makna disiplin yang sesungguhnya adalah berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Disiplin diri, mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri dan bagaimana menguasai diri kita sendiri untuk memilih tindakan, tingkah laku yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan. Jadi disiplin itu sebenarnya adalah usaha untuk mengatur diri kita sendiri. Disiplin itu seharusnya lahir dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Berikutnya, nah kalau tadi tentang disiplin, sekarang apa itu disiplin positif? Kalau penerapan disiplin selama ini tentu di sekolah-sekolah diterapkan itu disiplin. Cuma sekarang apa bedanya antara disiplin dengan disiplin positif? Disiplin positif dimaknai sebagai suatu cara penerapan disiplin di sekolah dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan motivasi internal. Jadi di sini saya garis bawahi kesadaran dan motivasi internal murid dalam bertingkah laku tanpa adanya pengaruh imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi tanpa ada pengaruh dari luar. Murni disiplin positif itu bertujuan memunculkan motivasi internal siswa. Harapannya siswa itu disiplin ya karena dirinya sendiri, karena dia menganggap apa yang harus dia lakukan itu menurut dia benar, ya, maka dia lakukan seperti itu. Nah, selaras dengan salah satu tujuan pendidikan.
Salah satu tujuan mendidik, jadi kita sebagai guru, salah satu tujuan kita mendidik murid adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kembali lagi, motivasi internal atau motivasi intrinsik. Oke Bapak Ibu, selain kata disiplin, di sini kita menemukan lagi ada istilah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Akan kita pelajari, kita akan sama-sama lihat di slide berikutnya. Nah, secara umum nilai-nilai kebajikan itu digolongkan menjadi 5. Yang pertama, nilai kebajikan yang kita yakini dan sekaligus menjadi tujuan ya pendidikan saat ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, ya, sesuai dengan acuan pada kurikulum Merdeka. Nah, pada profil pelajar Pancasila ada nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada nilai mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada nilai-nilai kebajikan yang terangkum dalam IBO Primarius Program terkait dengan sikap murid. Nah, ada nilai-nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini beberapa nilai kebajikan. Berikutnya ada lagi nilai-nilai kebajikan yang bersumber dari 9 pilar karakter. Yang pertama, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Berikutnya ada nilai kemandirian dan tanggung jawab. Ada nilai kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan dan suka menolong dan gotong royong. Ada percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Ada kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu nilai-nilai yang terkandung di dalam 9 pilar karakter. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan yang terangkum dalam keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Yang pertama tentang keterampilan hidup, ada dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Berikutnya, peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, dan berorganisasi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang kelima, yaitu dalam kelompok proyek nilai-nilai kebajikan. Nah, diantaranya ada keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, jaga perasa, dan lain-lain. Jadi sekali lagi, nilai-nilai kebajikan itu, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang berlaku universal. Nilai-nilai yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap akan menuntut kita pada hidup yang lebih baik, dikenal dengan istilah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan inilah yang nantinya akan menjadi acuan bagi seseorang untuk bertingkah laku. Seseorang tentunya paham nilai-nilai mana yang baik, nilai-nilai mana yang harus dia jadikan landasan dalam bertindak. Nah, untuk lebih mengenal, memahami tentang nilai kebajikan, nah, coba kita lihat. Ada beberapa pernyataan.
Pengendara sepeda motor wajib memakai helm. Buanglah sampah pada tempatnya. Kerjakan ulangan dengan jujur. Harus bersifat atau bersikap sopan terhadap guru. Dari keempat pernyataan ini, kira-kira nilai kebajikan apakah yang dituju? Coba yang paling atas, Bapak Ibu. Pengendara sepeda motor wajib memakai helm. Kira-kira tentang nilai kebajikan apa yang ingin dia tuju? Kalau ada peraturan, pengendara sepeda motor harus memakai helm. Disiplin. Ada lagi? Mungkin Bapak Ibu, saya disiplin. Kira-kira nilai apa yang dituju? Kalau untuk mengamankan kepala. Mengamankan kepala, berarti biar selamat Pak ya? Ya. Nah, biar selamat. Apalagi kira-kira? Disiplin, tadi kan? Untuk mengamankan kepala. Nah, coba kita lihat. Ini hanya salah satu nilai yang saya tampilkan. Bukan berarti yang lain salah, tapi kan nggak mungkin semuanya akan tertuliskan di sini. Jadi pengendara sepeda motor wajib memakai helm itu lebih ke keselamatan. Jadi nilai yang dituju, nilai kebajikan adalah keselamatan. Berikutnya yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Keindahan. Apa? Kesehatan. Kenyamanan. Kesehatan. Bisa banyak. Coba kita lihat. Apa sih sebenarnya nilai kebajikan yang dituju dari pernyataan atau peraturan tersebut? Paling tidak ada dua hal, Bapak Ibu. Tanggung jawab dan kebersihan. Tanggung jawabnya di mana kita lihat? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seseorang yang bertanggung jawab akan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kebersihan, tentu kalau sampah itu dibuang pada tempatnya, maka lingkungan akan bersih, indah, nyaman, dan sebagainya. Berikutnya, kerjakan ulangan dengan jujur. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Kejujuran. Nah, udah pasti ini ya. Kejujuran. Jadi itu yang kita tuju. Berikutnya, harus bersikap sopan terhadap guru. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju? Menghargai. Menghargai. Apa lagi? Sopan santun. Etika. Nah, coba kita lihat. Sebenarnya nilai kebajikan apa yang dituju? Saling menghargai, sopan santun. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran ya nilai-nilai kebajikan? Apakah nilai kebajikan itu selama ini sebenarnya kita ada dalam benak kita enggak? Ada sebenarnya kan, tanpa kita menyadari kalau yang seperti itu disebut sebagai nilai kebajikan atau nilai-nilai yang dianggap benar. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sambil bisa diminum tehnya, kopinya biar kita tidak ngantuk. Jadi kita sama-sama belajar ya. Saya berbagi, Ibu, Bapak Ibu mendengarkan. Bisa saja saya juga nanti belajar dari Bapak Ibu. Kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Bicara tentang kebutuhan dasar manusia, masing-masing manusia punya kebutuhan dasar yang ingin dia dicapai. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, sebelumnya sudah pernah mendengar tentang kebutuhan dasar manusia? Kira-kira ada berapa kebutuhan dasar manusia? Apa saja? Yang tahu? Kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Makanan, pakaian, apa lagi? Papan, oke. Apalagi selain itu kebutuhan dasar manusia? Makanan, pakaian, perumahan. Pakaian, perumahan, kebutuhan primer, tersier, sekunder. Nah, oke, mari kita lihat kebutuhan dasar manusia secara kompleks, secara umum ada berapa? Ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum.
Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan pertama kita, kebutuhan bertahan hidup. Apa yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup? Makan, pakaian yang aman, tempat tinggal. Itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Berikutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan dasar manusia juga. Betapa sakitnya kalau kita tidak ada yang mengasihi. Ya, sakit kan. Berikutnya kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan, the power. Berikutnya ada kesenangan, dan yang terakhir kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Kita bahas satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia tersebut. Yang pertama tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, seperti tadi sempat Bapak Ibu sampaikan tentang sandang, pangan, dan papan ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, istirahat, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan berkaitan dengan kebutuhan bertahan hidup. Berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kebutuhan bertahan hidup sudah sangat lama kita kenal. Mungkin sejak kita masih SD dulu sudah mengenal yang namanya kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Nah, berikutnya kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Apa saja yang termasuk dari kebutuhan akan rasa sayang dan diterima? Itu bisa berupa rasa diterima, dipedulikan, dianggap ada, diajak bekerja sama, dikasihi, mengasihi, disayangi, dan juga menyayangi. Jadi bukan cuma disayangi, tapi kita juga harus bisa punya kebutuhan untuk menyayangi. Dan sebaliknya, jangan hanya kita menyayangi tapi kita tidak disayangi, itu juga tidak terpenuhi juga kebutuhan kita. Berikutnya, yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Nah, terkadang kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan ini akan menimbulkan konflik akan di dunia luar. Nah, apa saja yang termasuk kebutuhan kekuasaan dan penguasaan? Yang pertama, harga diri. Nah, ini saya bilang kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan itu bisa menimbulkan konflik. Salah satunya harga diri. Ketika seseorang harga dirinya diinjak-injak, pasti respon akan muncul. Pasti dia akan berontak. Salah satu tentang kekuasaan dan penguasaan. Berikutnya kebutuhan untuk diakui atas prestasi yang dia miliki. Dia dianggap punya prestasi, prestasinya diakui. Kemudian kebutuhan untuk didengarkan keluh kesahnya, didengarkan pendapatnya. Berikutnya kemudian keinginan untuk dianggap dan keinginan agar dia bisa meninggalkan pengaruh, agar dia berpengaruh di satu tempat. Misalkan saya di sini, saya di sini punya keinginan agar keberadaan saya di sini itu ada pengaruhnya. Jangan ada saya sama saja. Semua orang pengennya ketika dia ada di situ dia berpengaruh, ketika dia meninggalkan di situ pengaruh itu akan dikenang, akan tetap dilaksanakan di situ. Itu secara manusiawi, manusia akan punya keinginan seperti itu. Berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebebasan dalam hal ini kebebasan menentukan pilihan dan lain-lain. Misalnya mandiri. Jadi seseorang yang mandiri dia bebas menentukan pilihannya. Otonom, artinya otonom itu dia punya privasi yang tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Memiliki pilihan, jelas pilihannya apa. Bisa mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arahnya sendiri. Itu terkait dengan kebebasan. Nah, berikutnya kebutuhan akan merasa senang atau kesenangan. Nah, ini kata keperluan atau kebutuhan akan merasa senang ini sedikit banyak mengabaikan kebutuhan dasar orang lain.
Misalkan kita senang kita dengar musik, ya. Bisa saja kita senang dengar musik. Orang lain di sekitar kita kebutuhan akan rasa nyamannya nggak terpenuhi. Itulah. Jadi kesenangan bicaranya mencari kesenangan atau humor, bermain, bersenang-senang, bergembira, antusiasme dan tertawa. Itu contoh kebutuhan akan rasa senang. Jadi sekali lagi murid pun sebagai manusia biasa mereka juga mempunyai 5 kebutuhan dasar yang sama dengan kita. Sehingga terkadang menurut kita melakukan hal-hal yang menurut kita salah. Tentu mereka alasan dan tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tinggal bagaimana kita sebagai guru bisa menuntun, mengarahkan peserta didik kita agar tidak salah jalannya. Kita lanjutkan terkait dengan motivasi perilaku manusia. Manusia bertindak pasti punya alasan, punya motivasi, punya tujuan. Secara umum, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira ada nggak di sekitar kita? Murid-murid kita ada nggak kira-kira yang seperti ini? Ya, mungkinnya dia kerjakan PR bukan karena dia ingin pintar, takut dihukum. Ada nggak yang seperti itu? Ada juga. Dia datang tepat waktu bukan karena dia ingin jadi siswa yang baik misalkan, takut dihukum. Tapi kalau di sini rata-rata hanya 1-2 aja yang terlambat. Kebanyakan mereka sudah tepat waktu. Jam 6 udah datang. Nah itu tadi. Tapi apa motivasi mereka datang pagi? Apakah ingin menjadi orang yang menurut dia baik atau yang lain? Nah itu yang perlu kita tahu. Berikutnya, motivasi orang itu bisa berubah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin saya dulu pernah mengalaminya juga waktu sekolah, belajar baik-baik biar nilainya bagus, tujuannya apa? Biar dapat beasiswa. Nah, kan? Ya itu salah satunya. Nah memang salah satu cara mendapatkan uang dengan gratis tanpa bekerja ya waktu itu masih sekolah ya kita belajar aja bagus-bagus, belajar baik, kita ada olimpiade kita ikuti, kalau menang kan dapat uang. Jadi motivasinya bisa seperti itu. Dan motivasi orang itu bermacam-macam. Bisa saja dalam satu tindakan mereka ada beberapa motivasi di situ. Berikutnya, ini motivasi yang terakhir ini mungkin paling bagus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nilai-nilai kebajikan tadi itu. Nah, untuk nomor 1 dan 2 itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang datangnya dari luar. Yang ketiga, ini adalah motivasi intrinsik yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Motivasi yang ketiga inilah yang kita harapkan bisa lahir dari murid-murid kita dengan penerapan budaya positif. Susah atau mudah kira-kira Bapak Ibu? Susah. Ya. Kalau mudah, ya mungkin dari dulu-dulu sudah terlaksana. Sampai sekarang mungkin motivasi yang ketiga ini susah, maka mari perlahan nanti kita coba. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Apa kira-kira motivasinya? Kasus yang pertama, Asa selalu datang ke sekolah lebih awal dan tidak pernah terlambat. Ketika ditanya, menurut dia datang ke sekolah tepat waktu itu sesuatu yang baik dan harus dia lakukan. Dia akan merasa kecewa pada dirinya sendiri seandainya dia terlambat datang ke sekolah. Dalam kasus satu ini kira-kira apa motivasi Asa? Motivasi yang pertama tadi kan karena takut dihukum, mendapat penghargaan, atau motivasi internal dari dirinya sendiri? Motivasi itu coba. Nah, oke. Sudah. Jadi Bapak Ibu sudah paham sampai di sini. Motivasi yang mendasari tingkah laku Asa di sini adalah untuk menjadi orang yang dia inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Dengan nilai-nilai yang dia percaya.
Alangkah bagusnya tataran kehidupan masyarakat kita seandainya semua orang itu bertingkah laku dengan motivasi yang ketiga ini, dilakukan dengan ikhlas, ya, tidak ada embel-embel lainnya. Kasus yang kedua, Rizka. Tidak ada kan yang namanya Rizka menurut kita? Memang sengaja saya ambil nama yang tidak ada di sini. Rizka. Rizka datang ke sekolah pagi-pagi karena dia takut terlambat. Dia takut dihukum oleh guru jika terlambat datang ke sekolah. Kira-kira apa motivasi Rizka? Ekstrik ya. Yang pertama, apa tadi? Nah, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang dilakukan oleh Rizka. Sampai di sini Bapak Ibu paham kan? 3 motivasi manusia dalam bertingkah laku. Oke, kita lanjutkan. Masa kecil kita waktu sekolah mungkin kita tidak pernah mendengar kata konsekuensi dan restitusi. Yang terbayang dalam benak kita hanya hukuman, dan itu memang. Apa hukuman itu salah? Kira-kira salah nggak? Dulu galak ya. Oh, kalau dulu Bebal ya Pak ya. Ya beda bebal. Kira-kira jadi hukuman itu salah atau tidak? Sekarang kayaknya Gimana ya? karena takut kena undang-undang. takut guru. Jadi benar. Mungkin kita generasi yang dibesarkan dengan hukuman. Jadi hukuman tidak salah, betul. Pada waktu itu hukuman memang efektif, tetapi tidak cukup. Ya, hukuman itu tidak cukup untuk menjadikan murid memiliki motivasi internal. Jadi dia hanya sampai tahap motivasi eksternal saja. Dan tujuan pendidikan Indonesia secara utuh bukan sampai di situ, tapi lebih jauh lagi. Kita ingin murid bertindak laku disiplin karena lahir dari hati dirinya sendiri. Maka saya katakan hukuman tidak salah. Dalam kasus tertentu tidak salah, cuma tidak cukup. Kurang. Kalau dikatakan salah, buktinya Indonesia selama ini juga masih mengadopsi hukuman kan, orang yang salah di penjara. Itu kan masih tetap diterapkan di Indonesia. Nah, mari kita lihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lihat hukuman dulu. Hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Misalkan ada murid terlambat, saya guru PPNJ. Kenapa kamu terlambat? Kamu lagi datang lagi. Udah sana, lari ke lapangan. Itu kan kalau orang ngasih hukuman. Jadi langsung saja, spontan di situ. Kita ngasih ke murid tanpa memberi kesempatan murid itu jelaskan. Ataupun ketika dia jelaskan pun kita tidak peduli lagi. Udah kamu terlambat itu salah, harus dihukum. Nah, itu seperti itu. Berikutnya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dia nggak diajak diskusi. Pokoknya hukuman itu ya dari guru, terserah guru. Mau nyuruh kamu keliling lapangan, mau nyuruh kamu nulis saya tidak terlambat di buku ribuan kali. Nah, itu terserah gurunya. Itu mungkin pernah kita alami dulu. Nah, saya pun juga pernah dulu dihukum disuruh jalan kata. Nah, berikutnya bersifat satu arah tadi, jadi murid tidak dilibatkan. Berupa hukuman fisik maupun psikis. Kalau kita tidak dihukum, pasti kita di situ dimaki-maki. Rata-rata kita yang berdiri di sini, yang hadir di ruangan ini, pernah mengalami itu. Kita produk-produk pendidikan pada waktu itu. Hukuman, di mana hukuman adalah hal terpenting yang digunakan untuk mendisiplinkan. Nah, dari hukuman kita bergeser ke konsekuensi. Bedanya apa hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana, murid tahu. Misalkan, kalau kamu tidak mengerjakan PR, maka kamu harus melakukan ya kerjakan PR sekolah misalkan. Atau waktu istirahat kamu terpotong, itu konsekuensi. Jadi murid tahu ketika dia salah, oh ini yang harus saya lakukan. Dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi sama dengan hukuman, ketika konsekuensi itu diterapkan, murid tetap tidak merasa tidak nyaman. Berikutnya, biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi hukuman dengan konsekuensi sedikit perbedaan. Hukuman dari guru
satu arah kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan. Terkadang konsekuensi inilah kalau di sekolah-sekolah yang mungkin sudah lebih maju ada di buku tata tertib, di buku siswa ada di situ. Ditempelkan. Ya itu larinya ke konsekuensi. Jadi siswa sudah tahu, sudah dibaca sebelumnya. Nah, yang ketiga ini kita bergeser ke restitusi. Nah, inilah yang perlu kita pelajari lebih lanjut. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan mereka sendiri. Membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi harapannya ketika murid itu berbuat salah, murid itu tahu apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ketika murid berbuat salah, guru akan mengajak murid berdiskusi, berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tentang restitusi. Jadi bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam restitusi ini murid akan dibuat merasa nyaman. Nah, sekarang coba kita lihat. Ada beberapa tindakan guru. Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Di buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, dan seterusnya. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kan dari ini ya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah, dan seterusnya. Coba kita lihat. Hukuman. Kenapa hukuman? Karena nggak ada kaitannya nulis kalimat dengan kesalahan dia. Kan dia terlambat, masa disuruh nulis kalimat nggak sambung? Itu hukuman. Hukuman sifatnya seperti itu. Nah, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hari ke sekolah. Itu hukuman. Lain halnya kalau lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pelajaran olahraga, itu bisa jadi konsekuensi. Karena kalau kita udah terlambat 10 menit atau 15 menit, otomatis pemanasan tertinggal. Bisa diganti dengan mungkin lari atau jalan cepat di lapangan. Itu bisa berubah menjadi konsekuensi. Berikutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi atau hukuman? Dia nyoret-nyoret harus ganti. Berarti konsekuensi karena tindakan dia salah. Yang dia rusak kan buku kertas catatan ya, kertas tugas teman, maka dia harus mengganti kertas tugas yang baru. Itu konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Ada yang pernah Bu mengalaminya? Ada. Dulu kan. Waktu kita. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki karena kesepakatan apa? Karena kan warna hitam kan diharuskan di sekolah. Iya, warna hitam sesuai Konsekuensi. Hukuman. Kenapa kita katakan hukuman? Gak imbang dia Bu. Masa nggak pakai sepatu hitam harus lepas kakinya sepatunya seharian? Saya pun pernah mengalami itu dulu. Jangan sepatu salah. Tas kaki panjangnya udah sampai 5 cm dari mata kaki, gunting di situ. Tapi tidak semua manusia itu merasa dirugikan dengan seperti itu kan. Kadang ada di antara kita justru senang, oh bangga, sekolah saya disiplin. Kalau pas sepatunya ada hitam, kami dihukum, jadi nampak. Saya pun dulu mengalami seperti itu. Kalau berangkat sekolah, naik bis umumnya, kalau sepatu hitam, terus kaki putih udah tahu dia SMA 2. Yang lain tidak ada seperti itu. Itu dulu. Kebanggaan tersendiri juga di dalam diri kita. Meskipun itu sebenarnya adalah fiktif, bias. Tidak ada hukuman yang benar-benar membuat diri kita menjadi pribadi yang kuat, itu tidak ada. Kita hanya beranggapan seperti itu. Mungkin ada di antara kita pernah berpikir, saya bisa menjadi orang seperti ini karena didikan orang tua saya yang keras. Nggak sadar seperti itu. Orang batal lah Pak. Nah, seperti itu. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu. Emang gitu Pak. Ya. Ya. Berarti Sukses gitu.
Bahkan Filosofinya. mungkin kalau kita ketemu murid di luar, murid yang paling ingat dengan kita sekarang itu yang sering kita marah. Murid yang pintar-pintar tuh kadang kalau jumpa di jalan, jangankan nyapa, nengok aja enggak. Kenal ya. Seperti itu. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, dah paham. Sudah pintar-pintar semua kan? Jadi, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Berarti masih berlaku Hukuman, sekali lagi hukuman tidak cukup ya untuk mendisiplinkan siswa, menimbulkan motivasi internal. Berikutnya ada mungkin sedikit pernyataan yang mengganjal, dihukum oleh penghargaan. Itu hukumnya penghargaan. Yang pertama, selama ini kita salah mungkin Bapak Ibu. Mungkin kita menganggap selama ini kita belajar ada reward mekanisme. Kita akan memberikan penghargaan tertentu kepada murid agar dia rajin belajar. Itu dalam mindset kita, dalam pikiran kita seperti itu. Tapi realitanya itu ilusi tadi. Itu sebenarnya tidak seperti itu. Yang pertama, penghargaan itu tidak efektif. Yang pertama, anak. Misalkan kita ingin siapa yang dapat nilai 100 akan saya beri permen, uang 1.000. Oh, berlomba-lomba anak-anak itu untuk mendapat nilai 100. Tapi kira-kira apa tujuan dia agar dapat nilai 100? Agar dia pintar atau agar dapat uang 1.000? Kemudian penghargaan itu kalau kita ulang lama-lama bosan. Tidak berguna lagi penghargaan. Penghargaan merusak hubungan. Maksudnya bagaimana? Contohnya, misalkan murid kita yang pintar di kelas, kita kasih hadiah. Senang kan dia? Yang nggak kita kasih hadiah, kira-kira gimana perasaannya? Sedih, kecewa, iri. Ada cekcok di antara mereka. Itu bisa terjadi. Maka dibilang penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Ini sekali lagi saya bilang tadi. Ya, kita memberi penghargaan tujuannya kan agar murid itu rajin misalnya. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Ketika kita memberi hadiah, justru yang muncul dari mereka itu mereka belajar biar dapat hadiah, bukan biar dia pintar. Itu maka dikatakan penghargaan itu bisa menggeser tujuan atau mengurangi ketepatan. Ilmunya bisa hilang. Ya bisa hilang. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi penghargaan itu justru sebaliknya bisa menurunkan kualitas seseorang. Penghargaan mematikan kreativitas. Jadi seseorang yang dalam pikiran sudah terbelenggu penghargaan, ingin dapat ini, bisa-bisa kreativitasnya dalam membuat suatu karya itu berhenti di situ. Dia kurang bisa berkembang karena yang ada dalam benak kita hanya dia ingin dapat penghargaan, ingin dapat hadiah, sehingga kualitasnya justru bisa menurun. Nah, yang terakhir, penghargaan itu sebenarnya justru sama dengan hukuman. Reward and punishment, ada penghargaan, ada hukuman. Penghargaan memberikan penghargaan kepada misalkan juara kelas. Ya, yang dapat juara kelas senang, dapat penghargaan. Yang tidak dapat juara sakit tadinya, seperti dihukum. Jadi sama aja. Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum. Kalau kita lihat dari konteks yang sudut pandang yang berlawanan tadi. Yang mendapat penghargaan senang, yang nggak dapat sedih. Mungkin nangis enggak? Karena pernah juga anak saya temannya dapat piala, dia enggak, nangis dia sampai di rumah. Mungkin itulah di rapor dan tulis juara 1 juara. Nah, benar sekali Bapak Ibu. Maka kenapa sekarang di rapor itu tidak dituliskan juara 1, juara 2 dan seterusnya. Itu tujuannya salah satunya adalah kita memang ingin mengikis jadi efek buruk dari penghargaan tadi. Nah, setelah kita belajar disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan, tiba saatnya kita pada keyakinan kelas.
Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Karena faktanya murid itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan apa yang dia yakini. Bukan apa yang diperintahkan pada dia, tapi apa yang dia yakini, dia senang. Misalkan dia yakin di luar konteks, misalkan dia yakin dia pandai bermain sepak bola, dia disuruh volley, kan semangat. Tapi kalau disuruh bola, semangat, dia sudah dengan keyakinan dia. Jadi murid akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Di sekolah kita punya peraturan-peraturan, ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, murid itu akan lebih tergerak menjalankan apa yang kesepakatan yang sudah mereka buat dan mereka yakini. Ini yang harus kita laksanakan di kelas. Jadi kelas kita ada keyakinan kelas namanya. Nah, karakteristik dari keyakinan kelas dan bagaimana membentuknya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu lebih jelas, kalau keyakinan itu lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Contohnya, menjaga kebersihan kelas. Lain itu adalah kalimat positif. Beda dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Bukan kalimat negatif. Jadi dalam keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Tidak boleh ada kata tidak, bukan. Itu kalimat-kalimat yang negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak usah terlalu banyak. Nah, nanti kalau banyak-banyak lupa apa keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi namanya keyakinan kelas, kesepakatan antara guru dan murid yang membuat. Tentunya keyakinan kelas itu harus bisa dilaksanakan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi saat kita membuat keyakinan kelas itu bukan kita yang menentukan Bapak Ibu ya. Jadi kita saran dari murid apa kira-kira hal-hal baik, apa kira-kira peraturan, mungkin peraturan yang sudah ada yang menurut mereka bisa diterapkan lagi. Tapi kita mengubah nanti dari peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan kelas yang kita sepakati. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tentu mungkin sesekali dievaluasi apakah keyakinan itu masih tetap kita terapkan atau bergeser ke yang lain. Nah, ini contoh keyakinan kelas bisa seperti ini antara lain. Menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika murid sudah yakin kebersihan kelas itu harus dijaga tanpa disuruh, mereka melakukannya. Datang tepat waktu, menghormati orang lain serta barang miliknya, berpakaian yang sopan dan rapi, berkomitmen terhadap setiap tugas, saling membantu. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi bunyi keyakinan kelas seperti ini, tidak sama dengan peraturan. Ini lebih singkat, jadi lebih bersifat umum. Keyakinan-keyakinan kelas inilah yang kita harapkan nanti siswa itu, murid itu paham. Kita buat keyakinan kelas sama-sama dan murid menerapkannya. Jadi kalau ini benar-benar diterapkan sesuai dengan keyakinan kelas, kita tentu akan jumpai murid itu semuanya disiplin, rajin seperti itu. Nah, bisa dilanjutkan Bapak Ibu? Oke. Nah, sekarang kita masuk pada restitusi. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga posisi kontrol sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Coba kita lihat ya. Kira-kira kita masuk yang mana selama ini?
Apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah teman, atau yang lain. Nah, kita lihat satu persatu penghukum. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum itu biasanya seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi contohnya ada murid terlambat tadi. Kamu lagi, tidak bisa baca jam. Nah, langsung keliling lapangan atau langsung sana penuhi bak mandi. Nah, kalau kami dulu kalau terlambat isi bak mandi karena pakai dragon kepemadasannya waktu itu. Nah, berikutnya membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ini membuat merasa bersalah. Mungkin kita juga pernah di posisi ini. Mungkin ada murid kita yang nakal. Ayolah, kamu udah kasihan dengan orang tuamu yang sudah banting tulang biaya kamu sekolah. Kenapa sih kamu melakukan kesalahan-kesalahan gitu terus? Jadi kita akan menggunakan kata-kata yang lembut, menyentuh, membuat dia merasa salah. Itulah posisi membuat merasa bersalah. Posisi sebagai teman, ini mungkin yang paling banyak kita temukan kalau kita di usia-usia SMA. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, akan dia mukul murid, hukum atau yang lain. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kalimat-kalimat ajaran. Tapi tentu semuanya ada plus dan minusnya. Posisi sebagai pemantau. Mungkin ini yang sering diterapkan satpam. Posisi sebagai pemantau. Pada posisi sebagai pemantau, tindakannya berdasarkan ada peraturan dan konsekuensi yang sudah ada. Misalkan di buku tata tertib tertera murid yang datang terlambat harus belajar mandiri di perpus 2 jam pelajaran seperti itu. Posisi sebagai memantau dia nggak bisa ditawar. Udah itu kesalahan kamu, ini konsekuensinya lakukan. Seperti itu pemantau. Jadi pemantau itu punya draft ya, punya aturan-aturan beserta konsekuensinya. Tidak bisa ditawar lagi. Beda dengan hukum. Kalau penghukum tadi ya suka-suka dia. Suruh lari dari lapangan kan, suruh apa? Itu penghukum. Yang kelima adalah manajer. Pada posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi posisi manajer ini kita tidak menghukum murid, kita tidak merendahkan murid, kita lebih tinggi levelnya daripada teman. Ya. Kita bukan hanya sekedar pemantau yang mengatakan benar atau salah, tapi lebih ke kita mengajak murid berdiskusi. Bagaimana cara manajer mendisiplinkan murid? Itulah yang dilakukan dengan istilah restitusi. Contoh penerapan posisi kontrol. Ada kasus nih Bapak Ibu. Murid tidak mengerjakan tugas. Ada tidak kasus seperti ini di kelas kita? Pasti ada ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ada yang tidak mengerjakan tugas. Lalu bagaimana kita menyikapi murid yang seperti ini? Kalau kita sebagai penghukum, kita bisa saja, kamu lagi, kenapa tidak kerjakan tugasnya? Lupa? Oh, alasan apa lagi? Sudah, sana. Lari ke lapangan. Itu. Mungkin saya cocok ya dalam marah-marah seperti itu. Itu menghukum. Jadi siswa itu mau jawab apapun, peduli kita hukum. Kamu salah, hukum. Berikutnya membuat merasa bersalah. Ini dia ngomongnya pelan tuh, nadanya rendah. Bapak kecewa sama kamu. Sudah berapa kali Bapak ingatkan, tetap saja kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak kasihan dengan kedua orang tua yang sudah bekerja keras biaya sekolah. Kamu mau menjadi orang seperti ini terus? Pasti dia sambil nangis kan? Enggak Pak. Jadi kadang pembuat merasa bersalah ini efektif kalau anaknya memang tahu diri istilahnya kan. Kalau anaknya memang gegil ya susah, tidak mempan seperti itu. Tapi penghukum dan pembuat merasa bersalah tetap ini kurang maksimal perlu diterapkan. Nah, berikutnya kalau posisi kita sebagai teman, ayo, sudah berapa kali Bapak bantu kamu kerjakan tugas? Sudah, kali ini tidak apa-apa, sana.
besok jangan gitu lagi ya. Nah, ini biasanya ngomongnya marah enggak, mukul enggak. Ada nggak yang seperti itu? Nah itu biasanya guru-guru kita di SMA dulu mungkin kayak gitu. Terutama guru-guru yang guru muda, guru-guru yang non eksak. Nah kalau guru-guru eksak, adalah ada biasa seperti itu. Biasanya guru-guru sosiologi apa, kadang kita menemukan seperti ini posisi sebagai teman. Nah apa kelemahan posisi sebagai teman? Ini terkadang murid kita bisa melunjak. Itu kelemahannya. Jadi dia bagus bisa mengajak murid itu diskusi, tapi di sisi lain suatu ketika bisa dia menghargai kita karena menganggap kita sebagai teman. Bapak kan teman saya, janganlah kayak gitu Pak, nggak usah terlalu keras. Mungkin ada yang latar belakangnya IPS dulu waktu SMA. Nah mungkin pernah, kalau kawan saya dulu ada seperti itu. Kalau IPA ada sama mana sempat berani, lihat gurunya aja tidak berani kan? Tapi ini memang realita terjadi di masa sekolah kita kan. Mungkin sekarang karena saya sudah lama ada ngajar di SMA, mungkin nggak tahu masih ada nggak yang seperti ini, yang menganggap gurunya sebagai teman di sekolah ngajar, pulang sekolah ngopi sama-sama. Itu kalau di waktu saya dulu sering terjadi seperti itu di dalam sekolah guru, karena kadang kan level umur kita nggak jauh beda, apalagi kalau kita guru baru. Paling selisih 2 tahun, 3 tahun. Bahkan yang sampai keterlaluan bisa saja gurunya dipacari sendiri kan. Gara-gara posisi kontrol sebagai teman tadi. Itu kelemahannya. Iya, itu seperti itu. Berikutnya pemantau. Kamu tidak mengerjakan tugas lagi. Kamu tahu konsekuensinya apa? Enggak, itu aja. Kamu salah, ini aturannya, ini konsekuensinya. Itu pemantau. Jadi kayak apalah ya, dia sudah punya checklist kesalahan dengan konsekuensinya tadi, nggak bisa ditawar lagi. Tapi dia ngomongnya juga benar-benar seperti penghukum, datar saja ekspresinya, karena dianggap murid sudah tahu konsekuensinya apa yang harus dia lakukan. Berikutnya manajer. Nah, ketika kita mengambil posisi sebagai manajer, kita menganggap murid itu bukan sesuatu dalam posisi yang gagal. Murid itu melakukan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Tujuannya dari apa? Kenapa dia seperti itu? Dari tujuan mereka tentunya memenuhi kebutuhannya. Jadi dalam posisi sebagai manajer, kita bisa menanyakan kepada murid, apakah tindakan yang kamu tidak mengerjakan tugas itu bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Jadi kita murid itu diingatkan lagi tentang keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibuat. Oh iya, salah saya seharusnya mengerjakan tugas. Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Bersedia. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Itu posisi sebagai manajer. Jadi kita mengajak murid sadar menyadari kesalahannya dan bagaimana memperbaikinya. Itu posisi kontrol kita sebagai guru. Bapak Ibu, dari kelima ini mana yang paling sering kita terapkan? Menurut kita masing-masing. Hukum pemantau. Jadi yang posisi kita di sekolah memang minimal lah kita bisa sebagai pemantau. Janganlah jadi penghukum lagi. Pemantau, kita tidak menghukum murid, kita hanya menjalankan konsekuensi. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa di posisi sebagai manajer. Apakah mudah? Tidak. Sulit. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saya di posisi manajer, kalau kita mengerjakan PR, mau tanda tangan di buku catatan. Tanda tangan itu. 2 kali tidak mengerjakan PR, tanda tangan. 3 kali tidak mengerjakan PR, tanda tangan. Seperti itu. Oke, itu tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi di era pendidikan sekarang diharapkan kita sebagai guru itu kita bertindak sebagai manajer, bukan lagi penghukum. Udahlah, tinggalkan era menghukum itu. Susah ya, tapi harus bisa ya. Susah mungkin ya, memang susah karena kita dibesarkan dari itu tadi era dihukum. Nah, coba kita lihat sekarang. Kira-kira posisi kontrol apa yang diterapkan oleh guru pada kasus ini? Kamu lagi. Sudah jam berapa ini?
Kenapa baru datang? Tidak bisa ya baca jam? Kapan sih kamu itu tidak datang, terlambat ke sekolah, nak? Kira-kira dia posisinya kontrol sebagai apa? Antara pemantau dengan pembuat rasa bersalah Merasa bersalah, dan memantau, atau yang lain? Yang pertama tadi kita adalah lebih ke kenapa penghukum? Karena di sini menggunakan kata-kata yang tidak bisa baca jam ya. Itu secara psikis menyakiti hati siswa murid. Kalau kita bertindak sebagai pemantau, kita anggap murid sudah tahu konsekuensinya apa. Jadi nggak ada lagi menggunakan kata-kata yang kasar. Itu beda. Tipis kadang perbedaan dari kelimanya itu. Berikutnya, oh Andi Ella, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak kan? Kenapa hari ini terlambat lagi? Nah, sambil senyum-senyum untuk gurunya. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, kira-kira? Friend. Masuk ke depan. Nah, kalian ini, kira-kira posisi apa ini yang diperankan oleh guru? Jadi, apakah kamu tahu jam berapa sekolah masuk? Tahu Pak, jam 7.30. Ya, jadi kamu terlambat kan? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Andi? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Besok saya akan berangkat pagi Pak. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa di tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Itu posisi sebagai apa? Sebagai Manajer. baguslah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi sebagai manajer kita ada diskusi, kita ada refleksi dengan anak. Nah, pada poin terakhir dari disiplin positif yaitu segitiga restitusi. Jadi kita sudah belajar hukuman, konsekuensi, restitusi. Sekarang bagaimana restitusi itu bisa diterapkan? Menurut Gianni Gosen dalam bukunya, dia menyatakan ada 3 langkah utama dalam melaksanakan menerapkan restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mari kita kupas satu persatu. Apa tahapan-tahapan itu? Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah tahapan dasar dalam melaksanakan praktik segitiga restitusi. Tujuannya adalah mengubah identitas anak yang gagal karena dia melakukan kesalahan menjadi identitas anak yang berhasil. Harapannya apa? Kalau kita melakukan restitusi, tapi kondisi anak ini dalam masih down karena dia salah, tidak akan membuahkan hasil yang bagus. Maka kita perlu stabilkan dulu identitas anak tersebut dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Nah, kita bisa melakukannya dengan memberikan kalimat-kalimat ucapan seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu tertarik bagaimana mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri kamu sendiri? Nah, harapannya ketika anak itu sudah salah, misalkan terlambat, salah dia. Kalau kita marah, semakin down dia Bu, Bapak Ibu ya. Dia semakin merasa orang yang gagal, udah salah saya ini. Pantas lagi mungkin ada di sini ya. Bisa aja menimbulkan pikiran seperti itu, karena itu akan merendah diri. Tapi ketika kita mengatakan seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Semua orang pasti berbuat salah. Jadi akan muncul dia pede lagi. Oh, berarti saya bisa memperbaiki kesalahan saya. Seperti itu. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan dilakukan dengan
satu tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Jadi semua tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang mungkin menurut kita salah, itu tentu ada alasannya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalimat yang bisa diucapkan, padahal kamu bisa kan melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi syukur kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting dan berharga untuk kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru yang positif. Itu yang kita lakukan. Jadi dalam tahapan restitusi, seminar restitusi itu kita berdialog dengan murid. Kalau kita menghadapi anak murid SD, ya pasanglah wajah kita ya ramah-ramah, jangan kita galak-galak, nggak boleh. Kalau udah galak, mereka datang ke sini udah takut duluan. Sebelum kita ajak ngobrol, mereka udah takut. Berikutnya, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan dia yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan, mengajarnya mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Bertujuan tindakan ini agar murid termotivasi secara internal, sehingga murid akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalimat yang bisa kita ucapkan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, kamu mau jadi orang yang seperti apa, kamu ingat apa keyakinan kelas kita? Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, biar lebih, coba kita lihat ini salah satu penerapan seminar restitusi yang saya lakukan kemarin terhadap salah satu siswa pada hari Selasa. Nah, pada waktu itu terjadi kasus seperti ini. Kita lihat. Sesat keluar berpikir yang padahal dia mendapat tugas menjadi dirijen. Hari itu dia bangun kesiangan sehingga sarapannya pun terlambat dan dia pun terlambat datang ke sekolah. Karena upacara mau segera dimulai, guru pun menunjuk murid lain untuk menjadi dirijen sehingga upacara pun dapat dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Berikut adalah skenario berdasarkan segitiga restitusi. Begini. Ya. Nah, pada tahap awal menstabilkan identitas itu yang perlu kita jalan. Di sini disampaikan semua orang pasti pernah mengalami atau melakukan kesalahan. Jadi kita berusaha menstabilkan identitas kita. Oke, sekarang mari kita cari solusi bersama ya. Kamu datang terlambat, tentu ada alasannya kan? Kalau itu kenapa kamu kemarin terlambat? Oh begitu Mister, kamu ya memang harus sarapan dulu sebelum ke sekolah ya. Bapak pun pasti juga sarapan, apalagi kan hari Senin itu kita upacara. Iya benar. Menurut kamu apa sih sebenarnya penyebab utama sehingga kamu kemarin itu terlambat? Kamu rugi tidak jika terlambat datang ke Bisa sekolah? diskusi dengan anak itu untuk menggali apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Oke, menurut kamu datang terlambat ke sekolah itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan apa yang sudah kamu langgar, Mister?
Iya, benar sekali. Menurut kamu disiplin Jadi itu setelah penting kita nggak dari sih? tindakan yang salah, kita ke menanyakan keyakinan itu. Memang harus disiplin. Oke, bagus sekali. Kedisiplinan itu memang sangat penting bagi kita. Waktu itu sangat berharga. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kedepannya tidak terlambat lagi datang ke sekolah, Michelle? Saya akan tidur lebih awal biar saya bangun lebih pagi. Jika ada tugas, akan saya kerjakan lebih awal. Bisa di sore hari. Kamu bersungguh-sungguh ingin melakukannya, Michelle? Ya Pak, saya bersungguh. Bagus sekali, Michelle. Kamu sudah semangat untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi. Bapak harap kamu kedepannya tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Orang dewasa Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. kalau tidur jam Kasus 2. Reza. Jadi itu tadi Bapak Ibu ya, skenario praktek segitiga restitusi. Dari yang Bapak Ibu perhatikan tadi, ada 3 tahapan yang saya lakukan di sini sebagai guru di sini, menerapkan positive manager. Yang pertama ada tadi apa? Menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Berikutnya menanyakan keyakinan. Dengan cara seperti ini harapannya murid itu akan mempunyai motivasi internal agar dia setiap yang melakukan kesalahan itu berubah atas dasar dirinya sendiri, bukan lagi kita paksa. Itu harapan kita. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Jadi tidak dihukum dia. Hukum, jadi kita ajak berdialog dulu. Kira-kira kalau anak diajak seperti ini gimana perasaannya ya? Nggak tahu. Nggak tahu, coba nanti biar tahu akan dipraktekkan. Bisa. Kalau penemu kasus seperti itu coba kita terapkan segitiga restitusi itu. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya dan rekan-rekan yang lain atau orang-orang yang sudah lebih dulu menerapkan segitiga restitusi ini, perasaan mereka menjadi senang daripada mereka dihukum, mereka beri konsekuensi. Ini akan lebih enak karena mereka merasa dianggap ada, tidak diajak ngobrol. Jadi mereka kayak diberi kesempatan untuk yang melakukan apa yang menurut dia bagus. Jadi penerapan segitiga restitusi adalah konsep inti yang terakhir dari budaya positif. Harapannya ketika disiplin positif ini dapat kita terapkan di sekolah, akan tercipta suasana belajar yang aman, kondusif, sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan kita berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara itu akan benar-benar terwujud. Berbeda dari zaman dulu. Nah, sampailah kita pada penghujung materi. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Jadi sebelum kita mendisiplinkan murid, ya kita dulu dong. Kalau kita aja nggak disiplin, mana mungkin kita mau mendisiplinkan murid kita. Di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang among atau pemomong ya, among ini dari bahasa Jawa ya, pemomong atau orang yang ngomong, nah, seperti itu, yaitu sebagai posisi manajer yang menuntun murid-murid dari insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Kalau orang bilang kepintas teladan beli selisih, cukup sekian, terima kasih. Jadi ini Bapak Ibu materi singkat yang saya paparkan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak nanti kita diskusikan di luar forum. Nah silahkan. Silahkan. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Yang ini apa? Bapak itu enggak
supaya ada yang Bapak paparkan kan, kemudian waktu, menghormati orang lain serta berbayar kan. Jadi ini kan kita tahu nih kondisi murid kita kan, situasi murid kita di sini kan, mereka bagaimana orang tuanya kan, perhatian orang kan, bagaimana lah contohnya kita buat untuk saya sendiri lah ya kelas 4 untuk menerapkan keyakinan kelas ini kan, karena kan seperti yang Bapak paparkan tadi, untuk budaya positif ini kan kita memang harus memperbaharui diri kita kan. Kalau dulunya kita memang belum ada, kita buat keyakinan kelas ini, dari sini kita belajar gitu kan. Dulunya mungkin kita menerapkan posisi kontrol guru sebagai penghukum, sudah saatnya kita belajar untuk sebagai manajer gitu. Kira-kira Pak, apalah yang Bapak lihat kan, saya wali kelas 4, Bapak juga sebagai guru penggerak dan sebagai apalah kira-kira yang bisa saya buat untuk murid saya yang kelas 4 itu yang bisa diterapkan di kelas saya. Terima kasih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Bapak sudah memaparkan segitiga restitusi ya kan. Segitiga restitusi sudah dipaparkan, yaitu yang pertama bagaimana pertama dulu kita menstabilkan identitas murid, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya kan. Nah, jadi apakah dalam penerapan segitiga restitusi ini semua tahapan itu harus dilakukan, dan apakah jenjangnya itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, dari Bu Lisda, langsung saya jawab saja Bu ya. Yang pertama tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi kembali lagi saya kelas, keyakinan kelas itu kita buat bersama dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu lahir dari murid, bukan kita yang menentukan Bapak Ibu. Jadi kita ajak murid itu apa yang mereka kira-kira yakini bisa lakukan di kelas. Satu, datang tepat waktu misalkan. Itu. Jadi dari peraturan-peraturan atau pernyataan yang keluar dari murid kita kumpulkan, kita sortir. Kalau yang sama kita gabungkan, kalau yang berbeda. Nah, sehingga nanti akan diperoleh beberapa keyakinan kelas. Nggak usah banyak-banyak, mungkin cuma 4, 5 yang memang benar-benar diyakini dan bisa dilaksanakan. Percuma ada keyakinan kelas kalau hanya tidak kita laksanakan. Itu bukan keyakinan kelas, kembali lagi ke peraturan jadinya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kelas 4 dengan kondisi mereka seperti ini, yang pertama mungkin ya 4 waktu yang bisa. 2, menjaga kebersihan kelas. Kemudian jujur dalam ketika ulangan, seperti itu. Mungkin bisa. Ataupun hal-hal lain yang memang kita sepakati di situ. Jadi kita sebagai guru ya hanya membimbing mereka biar pernyataan-pernyataan itu muncul dari mereka. Prakteknya seperti itu, pembuatannya itu. Nah, bisa? Cukup? Nah, nanti kita sama-sama mencoba. Harapan saya nanti masing-masing kelas kita setelah 1 sampai kelas 6 semua punya keyakinan kelas. Yang ketiga apa tadi? Yang pertama tepat waktu. Bisa tepat waktu, melihat kebersihan. Nah, itu bisa sama. bisa sama, mungkin mengerjakan tugas, harus bertanggung jawab terhadap tugas, harus sopan terhadap guru, nah, gitu. Harus menghargai barang temannya, bisa. Yang penting itu kita sepakati dalam kelas. Ya, gitu. Jadi kalau muridnya banyak, bisa banyak muncul ide. Nah, yang kedua tadi terkait segitiga restitusi. Apakah ketiga tahapan itu harus kita lakukan? Kira-kira bagaimana? Apakah harus kita lakukan semuanya? Tidak, kondisional. Kita kadang menemukan siswa yang secara karakter dia sudah kuat. Jadi ketika dia salah, dia sudah langsung sadar. Nah, kalau sudah seperti itu, tahapan menstabilkan identitas sudah terlewati. Jadi ada memang kasus-kasus tertentu yang murid itu mungkin benar-benar down. Nah, itu yang perlu kita stabilkan identitasnya. Tapi kalau murid setelah melakukan kesalahan itu sudah bisa ibaratnya tidak murung ya, tidak merasa sangat bersalah, itu
bisa kita lewati, atau kita nggak perlu terlalu fokus di menstabilkan identitas. Jadi kita yang tahu kondisinya, kasusnya seperti apa, muridnya bagaimana. Kalau memang harus perlu semuanya, ya kita terapkan semuanya seperti itu. Nah, berkait kemudian kalau secara urutan kan, memang pertama harus stabil identitasnya. Kalau identitas siswa itu masih dalam kata gagal, stabil, percuma. Kita tidak bisa memperoleh hasil yang maksimal untuk melakukan yang lainnya. Seperti itu. Kalau ini Pak, kalau keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas mengenai anak yang sering pulang itu, nah itu kata-katanya bagaimana? Nah, ada anak yang sering bolos Pak ya? Ya, ini bolos. Jadi pulang duluan. pulang sebelum waktunya. Nah, kalau ada seperti itu, Ya. Si ada ya Pak ya? misalkan sebut namanya si A. Ya, A. Jadi kan tadi keyakinan kelas lahir dari diskusi dengan murid. Ya. Jadi kalau mungkin anak kelas 1, 2, 3, prakteknya agak susah. Mungkin kita perlu membimbing. Ya, beda dengan murid kelas 5, 6, udah tahu mereka. Jadi untuk membuat keyakinan kelas seperti itu, ya sebagai murid kelas 1 atau kelas 2, wali kelasnya tetap perlu ada di situ. Kita memberikan dulu ranah, jadi kira-kira seperti apa sih yang mau dibuat. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa. Jadi kalau ada murid yang bolos, jadi ketika kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa kita harus, misalnya kalimatnya mengikuti pembelajaran, mengikuti kelas sampai selesai, bisa buat seperti itu. Atau pulang pada waktunya. Nah, itu seperti untuk keyakinan kelasnya. Yang penting itu kita yakini dan kita terapkan di kelas. Seperti itu Pak. Ini ada pertanyaan lain? Bapak Ibu yang lain? Ada lagi Pak. Silakan. Jadi kan Pak, tadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan guru dengan murid, lalu kita buat di kelas kan. Itu keyakinan kelas itu tertulis atau apa, ditempelkan atau bagaimana bentuk? Bagus sekali pertanyaannya. Apakah harus ditulis atau ditempelkan? Jadi akan lebih bagus kalau keyakinan kelas itu memang seharusnya kita tulis, kita tempel. Jadi setiap saat murid bisa baca sehingga mereka ingat apa keyakinan kelasnya. Seperti itu. Jadi kalau cuma di dalam catatan guru, bisa saja muridnya lupa kan. Jadi memang sebaiknya kita buat, kita tempel di kelas di mana yang murid itu mudah. Setiap datang kelas, oh ingat saya, ini keyakinan kelas yang harus kita laksanakan. Seperti itu. Jadi kalau sudah kita tempel, sudah kita tulis, sudah kita tempel di situ, berhasil tidak berhasil, kita sudah punya usaha kan? Ya, betul sekali. Berhasil tidak berhasil itu kesepakatan kita ya. Seperti kita orang dewasa, kita punya perjanjian misal keyakinan dalam keluarga kita. Berhasil tidak berhasil, ya kita harus berusaha untuk itu udah kita yakini nih. Sudah berusaha. Udah berusaha. Tapi akan lebih baik ya. Kalau bisa ya berhasil. Apa yang sudah kita yakini, kita usahakan untuk berhasil. Saya yang pertama saya terapkan disuruh tanda tangan. Nah, macam yang bolos kemarin itu tidak masuk. Ibu Binus dengan Ale, jadi saya turun ke sekolah, mereka ketemu dengan saya di jalan. Kita datang ke sekolah. Nah, datang ke sekolah, saya pikir ini bagaimana anak ini, saya pikir kan. Lalu besoknya datang mereka. Saya panggil dan saya bimbing, saya bimbing, saya perlu tanda tangan di buku ini. Nah, tanggal berapa, hari apa, itu. Jadi setelah itu harus kita lanjuti Pak ya, kita harus menggali kenapa dia terlambat. Jadi saya pernah dengar satu ungkapan dari salah seorang guru BK dalam menanggapi kasus murid. Kita jangan seperti dokter yang sok tahu. Ya. Kita jangan seperti dokter yang sok tahu. Semua orang datang langsung, oh ini sakit, ini kita boleh. Sebagai guru kita nggak boleh seperti itu. Kita harus tahu lebih lanjut. Misalkan murid sering terlambat, apa sih sebenarnya yang jadi masalah? Itu yang harus kita sembuhkan.
begitu juga dengan dokter, dia pusing misalkan punya pasien, dan belum tentu dikasih obat pusing langsung sembuh, karena kita cari dulu apa penyebab obatnya. Begitu juga kita adalah menerapkan disiplin positif. Kita menganggap semua tindakan murid salah atau benar punya alasan. Tugas kita sebagai guru adalah kita menggali lebih lanjut apa alasannya, apa tujuannya. Dicari dulu. Dicari dulu. Kita tidak boleh menjadi seperti dokter yang sok tahu. Kita tidak boleh merasa diri kita yang pasti benar, menganggap mereka kasih salah. Tidak. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekian pemaparan singkat dari saya. Kalau ada yang perlu didiskusikan lagi, nanti kita lanjutkan di luar forum. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada kata-kata yang tidak diperkenan di hati Bapak Ibu. Sekali saya minta maaf, saya akhiri, selamat siang.